وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. Dan kita sudah sebutkan sebelumnya beda zikir dengan wirid. Wirid itu zikir yang sudah dirutinkan, maka disebut dengan wirid. Orang kalau sudah berwirid, wirid itu kita rutin zikir. Maka pada saat yang tidak kita sadari, sebenarnya anugerah rohani sudah turun, disebut warid. Warid pakai dal ya. Jadi ada wirid. Ciri-ciri orang dapat anugerah rohani dari Allah, dia sudah punya wirid. Nah, Bapak ini harus punya wirid. Sebagai pertanda ada warid. Nah, duluan mana? Pada bab hakikatnya duluan warid. Duluan yang rohani datang kepada kita. Tapi pada zahirnya kita dulu yang berusaha. Sama di Quran itu, fazkuruni azkurkum. Sebut aku sebut kamu. Duluan mana Pak yang nyebut kita, apa Allah? Kita. Secara zahir kita, tapi secara hakikat Allah. Itu bedanya. Kenapa? Karena jangan pernah bandingkan wujud kita dengan wujud Allah. Allah wujudnya qadim, kita wujudnya hadis. Allah wujudnya dahulu tidak ada awalnya, sedangkan kita berawal. Nah, maka tidak bisa dibandingkan, ya. Lalu beliau mengatakan, aurudun nahar, wirid pada siang hari itu ada 7, pada malam hari ada 6. Nah, kita buka yang pagi ini, insya Allah kita buka yang 7 di waktu siang. Nah, ini udah jadi wirid belum nih sama Bapak ini semua? Kalau udah, berarti sudah punya warid di setiap time-nya ini. Kita coba lihat. Kata beliau, al-wirdul awal min awradin nahar ma baina tulu'il fajri tsani ila tulu'isy syams. Wirid pertama waktunya adalah dari terbit fajar kedua. Yang kedua itu fajar shadiq namanya. Jadi fajar itu 2 kali muncul. Dulu sebelum ada teknologi listrik cahaya seperti sekarang, sangat mudah membedakan ini fajar. Fajar itu artinya cahaya yang memantul di arah timur sebelum terbit matahari, disebut fajar. Nah, fajar yang pertama itu fajar palsu. Jadi dia bayang aja. Buktinya nanti hilang, disebut fajar kazib. Setelah dia hilang, maka muncullah nanti fajar kedua, namanya fajar shadiq. Nah, ini yang disebut fajar kedua. Antara fajar yang kedua atau fajar shadiq ila tulu'isy syams, sampai terbit matahari. Ini saat sekarang bukan? Sekarang Pak, geleng-geleng kepala. Sekarang ini matahari belum terbit. Apa udah terbit? Belum. Berarti sekarang saatnya diisi dengan ngaji, diisi dengan berzikir, diisi dengan silaturahmi, diisi dengan baca Quran. Mana yang lebih tinggi? Silaturahmi. Oke, apalagi nih? Zikir, baca Quran, ngaji, belajar, ma'rifat. Mana yang lebih tinggi? Ngaji Pak. Kita ngaji sesaat itu lebih afdal daripada zikir 1000 saat. Ngaji apa? Ngaji mengenal Allah. Tapi kalau ngajinya ngelantur ya, muncul hujat-hujat orang, nyala-nyalain orang, ya nggak masuk. Ngaji yang menghantarkan kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini kan salah satunya nih. Time saat kita mengenal Allah itu memandang hambanya. Nah, ini saat Allah memandang. Siapa saja yang memakmurkan waktu antara terbit fajar pertama, yang kedua, yaitu waktu subuh, sampai terbit matahari, maka Allah pandang dia sebagai hambanya, kekasihnya. Gitu. Beruntunglah yang mau bangun subuh. Jadi kita lupa, dikira rahasia subuh itu cuma di jamaah. Enggak, dia berlanjut sampai terbit matahari. Maka Nabi mengatakan, aku duduk
berzikir atau berwirid atau ngajar di masjid dari ba'da subuh sampai terbit matahari lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Nah, begitu dalam hadis Imam Muslim. Dunia seisinya sebut aja Pak. Mobil terbaik apa? Yang harganya paling keren dah ya. Duduk sesaat ini lebih afdol dari itu. Sebut saja artis paling cantik, antum nanti dapat bidadarinya lebih cantik dari itu. Itu maksudnya. Enggak amin lagi Pak, udah dijamin itu. Udah pasti itu. Tinggal mau husnul khotimahnya. Husnul khotimahnya jalannya cuma satu di sini. Mau sejahat apapun orang, kalau mau husnul khotimah di hati ini, dia buang semua kebencian dari hatinya, kebusukan dari hatinya. Kalaupun nanti terjebak maksiat, yang penting kolbunya udah bening, pasti Allah selamatkan. Itu cara husnul khotimah. Mau su'ul khotimah, mau sholat 1000 rakaat sehari tapi isinya busuk, pasti su'ul khotimah. Isinya ngerendahin orang, benci ke orang, ghibahin orang, hasad sama orang, tabak sama orang, sombong dengan ibadahnya, sombong sama ilmunya yang sedikit itu. Udah Pak, su'ul khotimah pasti. Ini yang Nabi katakan, demi yang menggenggam zatku, jiwaku, ya, fawalladzi la ilaha ghairuh, yang tiada yang berhak disembah selain dia. Ada orang beramal, amalnya itu menghantarkan dia sampai ke depan surga, jarak dengan surga cuma sejengkal. Fayasbiqu alaihil kitab, tapi ketentuan berlaku. Apa ketentuan berlaku? Kalau zahir taat, dalam enggak taat pasti masuk neraka. Faya'mal bi'amali ahlin nar, beramal dia sesaat itu sebelum nafasnya berpisah dengan badannya. Di saat dia beramal amal ahli neraka itu dicabut nyawanya. Ahli neraka apa ahli surga? Jadi orang ini beramal fisiknya doang, batinnya enggak. Bukan, jangan salah paham, ntar dikira Allah enggak adil lagi ya. Ulang lagi syahadat Pak, amal sebelumnya gugur semua. Jadi siapa yang bilang Allah nggak adil, batal semua amalnya. Ulang syahadatnya. Baik.